Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabatku semuanya, sedulur-sedulur semuanya yang berada dimanapun. Saya lihat di channel-channel yang lain, di channel YouTube-nya sudah memamerkan kekayaan ataupun apa ilmu-ilmunya. Buat saya pribadi, bukannya saya tidak bisa mendatangkan duit, bukannya tidak bisa mendatangkan kekayaan, tapi begitu saya belajar ngaji dan setelah itu dikaji, bedanya sangat jauh ya, antara maca Quran Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirobbilalamin, itu maca. Nah kalau kita belajar ngaji, apa dalam ayat Al-Quran ini dan apa artinya, kita mengetahui, dan setelah mengetahui baru kita mengamalkan, itu namanya ngaji. Kalau untuk mendatangkan kekayaan ataupun duit, itu perkara hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Tapi pertanyaannya, apakah kalian mau senang di dunia namun kelak sengsara di akhirat nanti? Summa naudzubillah min dzalik. Untuk mendatangkan kekayaan itu ada banyak dari Al-Quran, ilmu Allah ya. Al-Hakumut Takasur juga bisa, surat Al-Jin juga ayat 6 juga bisa ya. Tetapi kita sudah terlampau sesat sangat jauh. Tapi kalau kita buka surat Al-Humajah, di sini dijelaskan ya, surat Wail, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli ya humajatil lumajah alladzi jama'a malau wa addada, yang artinya celakalah bagi setiap orang yang sholat. Jadi maksud dari sini, celakalah orang yang sholat bukan celaka dari orang yang sholat, tetapi celaka kita melalaikan waktu sholatnya, apalagi sengaja meninggalkannya. Jadi sebelum belajar untuk mendatangkan ilmu, mendatangkan duit, belajar dulu kita dari sholat. Jadi saat panggilan qomat, kita harus segera ambil wudhu dan kita harus mendirikan sholat, yaitu 5 waktu sholat sehari semalam. Jadi tinggalkan yang namanya kerja, main HP ataupun apa, itu tinggalkan. Di sini udah dijelaskan, wailul likulli humajatil lumajah, celakalah orang yang sholat. Jadi yang menunai yang melalaikan waktu sholatnya. Allah di jama'a malau adada. Allah paling membenci setiap umat manusia yang suka mengumpul-ngumpul harta untuk kesenangan sendiri atau kesenangan pribadinya. Saya kalau mau di sini semua amalan ilmu apa aja ada. Tuh. Berkomunikasi dengan goib, doa pemanis, mengobati orang sakit, pengasihan jarak jauh, pengasihan tepuk bantal, pelet puter merica, doa Nabi Sulaiman, semuanya ada di sini. Dan ini adalah ilmu amalan Bismillahirrahmanirrahim yang 12.000. Kalian lihat yang 12.000 Bismillah. Dan ini adalah kuncinya. Jarang manusia yang punya amalan Bismillah berikut dengan kuncinya. Ini ya, kita lihat. Allahumma inni as'aluka bipadli Bismillahirrahmanirrahim wabil haqi Bismillahirrahmanirrahim wabil haibati Bismillahirrahmanirrahim wabil amrohu Bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yashiri amri wa syarahu sodri ya man huwa kaf ha ya ain sin ha mim sod sin waw alif lam mim alif lam sod alif lam ro ha mim Allahu la ilaha wal hayyul qayyum bisri haibati wa qudrati wa bisri jibaruj wa to'amati ij'alni min ibadika mutakina wa apli ta'atika mujibina wa apla likada.
Jadi buat saudara-saudaraku di mana saja berada, ya, buat apa kita banyak duit, buat apa kita hidup senang di dunia namun sengsara di akhirat. Sebenarnya begini penjelasannya. Ya siapa sih orangnya yang gak mau hidup senang di dunia? Itu bagi orang-orang yang awam, yang ngajinya cuma istilahnya hanya sebatas ngaji, tapi bukan dikaji. Kalau saya pribadi, perkara mudah yang sangat gampang mendatangkan duit, ya. Tapi ini sebenarnya memang di dalam Al-Quran juga udah dijelaskan ya, udah banyak semuanya. Dari surat apapun juga ada ya, cara mendatangkan duit dari surat Al-Jin ya, ayat 6, Al-Hakumut Takasur, semuanya dibaca 7 kali ya. Setiap habis sholat subuh, ba'da subuh ya, atau dari surat apapun. Saya banyak kalau diceritakan nggak mungkin, durasinya mungkin ini bisa mencapai 4 atau 5 jam kalau ngebahas satu kitab ini, cukup lama, bahkan lebih ya, semalaman atau bukan bahkan sebulan. Jadi begitu perkara hal yang mudah mendatangkan duit. Ini pesan dari Said Kandias ya. Pesan dari Said Kandias. Sebenarnya yang kita ambil itu, yang kita amal, kita mendatangkan duit itu sebenarnya itu rezeki kita nanti, buat nanti. Kan bahasanya begini sih, apa logikanya? Ya. Siapapun manusianya yang hidup kaya raya di dunia, berkecukupan, tetapi namun di akhirat dia akan sengsara. Ya. Sekalipun orang itu rajin ibadah, rajin sholat. Apalagi yang gak pernah sholat. Intinya belajar dulu sholat, benarkan sholat. Ya, baca doa wudhunya, ya, doa wudhunya, cara praktek wudhunya gimana. Setelah itu baca doa wudhunya, benarkan dulu sholat. Perkara duit itu tidak akan datang sendiri ya, kita harus dagang, kita harus kerja keras ya. Memang ada ilmunya, tapi yang tadi ya, yang saya katakan, yang tadi saya jelaskan, itu rezeki kita nanti di surga, nanti kita ambil duluan di surga, untuk di dunia. Kalau kita ambil duit kita, rezeki kita yang nanti, yang buat kelak nanti kita ambil di dunia, maka kelak kita nggak akan dapat angin surga. Jangan harap dapat surga, anginnya aja nggak dapat. Mungkin penjelasan dari saya, Said Kandias. Silahkan komen dan silahkan datang ke alamat saya ya. Di sini saya sudah jelaskan perkara mudah, semudah membalikkan telapak tangan mendatangkan duit. Memang betul, tetapi kalian pikir semuanya, pikir lagi 2 kali atau 3 kali, bahkan 100 kali juga boleh berpikir. Kita sama aja mengambil hak kita kelak nanti ya, di alam kelak, di akhirat nanti kita gunakan untuk dunia, tapi kita nggak bakal dapat apa-apa. Sudah dijelaskan ya dalam surat Wailul likulli humazatil lumazah. Dalam surat Al-Jin juga udah ada. Surat Al-Jin ayat 6 yang bunyinya begini. Apapun permintaan kamu, hai anak manusia, akan kukabulkan. Tetapi kamu terlampau ya sesat yang sangat jauh dan tidak akan kembali. Jadi intinya sangat beruntung manusia yang sudah bertobat di zaman sekarang ini, di akhir zaman sangat beruntung. Karena pintu tobat setelah mati akan tertutup, dan penyesalan di kemudian hari, manusia yang sudah dipendam dalam kubur tidak akan bisa kembali ke alam dunia untuk melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan kita selama hidup di dunia ini. Jadi pesan dari saya, buat apa hidup kaya raya di dunia namun sengsara di akhirat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.